Nahmadukallahu ala ni'matika wa alaik wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah khatami anbiyaik wa ala alihi wa sahbihi adada kulli yaumi liqaik amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, pemateri atau pemantik kita pada malam hari ini Mbak Restika Cahya Pratiwi, juga kepada seluruh teman-teman semua partisipan yang hadir dalam diskusi malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada pertemuan malam hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah secara online melalui Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat serta pertolongannya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk pada sesi diskusi malam hari ini, mungkin perlu kami kenalkan bahwa Cakrawala ini merupakan sesi diskusi yang berseri yang diusung oleh Lingkar Diskusi Bayana. Jadi hari ini kita masuk pada pertemuan kelima, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah didahului dengan pembahasan tentang Qira'ah Mubadalah di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas tentang teori hermeneutika, juga di pertemuan ketiga dan keempat, dan hari ini di pertemuan kelima kita akan membahas tentang krisis lingkungan. Mungkin sebagai pengantar saja, nanti dalam pembahasan kita akan melihat sejauh mana atau melihat akar dari krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini. Jadi mungkin kita menganggap bahwa selama ini perubahan iklim dan eksploitasi alam ini sebagai masalah teknis yang cukup diselesaikan dengan teknologi atau kebijakan pemerintah. Nah, hal itu apakah benar? Nanti kita akan ulas dengan Mbak Resti dan kita temukan jawabannya. Ya, setidaknya nanti dalam diskusi kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama mungkin kita bahas bagaimana Al-Quran dan hadis ini menjelaskan keseimbangan alam yang hari ini mulai goyah. Kemudian yang kedua, mengapa Zahnun An-Najjar ini menekankan bahwa solusi lingkungan harus dimulai dari perbaikan akidah. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat sejauh mana tanggung jawab teologis kita sebagai manusia dalam menahan laju kerusakan ini. Nah, sebelum kita masuk pada sesi diskusi, mungkin perlu kami kenalkan juga pemantik atau pemateri kita pada malam hari ini. Jadi, beliau bernama asli Mbak Restika Cahya Pratiwi, asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian profil lulusannya, beliau lulusan ilmu hadis dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Kemudian pengalaman organisasi. Yang pertama, beliau ini seorang founder dari ekomuslim.id. Ini sebuah organisasi lingkungan yang berbasis pada prinsip Islam. Kemudian juga beliau berpengalaman sebagai fasilitator di Karir Badi UNER tahun 2023, termasuk juga pengabdian masyarakat. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai koordinator divisi riset dan pengembangan literasi DMA Fuad UIN Tulungagung 2023. Dan beliau ini juga seorang aktivis lingkungan yang terlibat dalam divisi kampanye Teens Go Green Indonesia tahun 2022. Kemudian dari sisi kompetensi dan prestasi, beliau pernah menjadi pembicara internasional sebagai presenter di konferensi internasional UII 2025 dan Mutun 2025 dengan topik ekologi Islam.
Kemudian juga sebagai penulis produktif, beliau banyak meraih belasan penghargaan lomba esai di tingkat nasional, termasuk juara 1 di UIN Sunan Kalijaga, kemudian FT UMK dan Himatemia UAT. Kemudian dari sisi keahlian, beliau ahli di bidang riset akademik, penulisan kreatif ataupun sosial, kemudian di bidang literasi dan manajemen kampanye lingkungan. Nah, mungkin itu sekilas profil dari pemantik atau materi kita pada diskusi malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti untuk pemaparan materi kepada Mbak Resti kami beri waktu selama 40 menit dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh teman-teman semua. Nah, mungkin rasanya sebagai moderator kurang bijak ketika memancingkan kalam, jadi langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Resti untuk memaparkan materi. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin semoga suara saya aman ya, soalnya tadi sempat ada kendala mati lampu gitu. Semoga nanti bisa stabil sampai akhir. Oke, sebelumnya saya terima kasih kepada Studi Bayana dan juga SKT ya, yang udah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi salah satu pemantik yang dilaksanakan rutin, dan saya yang kelima, dan ini merupakan kesempatan emas bagi saya untuk mengembangkan sekaligus menyuarakan tentang ekoteologi Islam ya. Oke, disclaimer dulu sebelumnya, saya di sini juga masih belajar, sama-sama belajar. Jadi nanti kalau misalnya mungkin ada kekurangan atau mungkin ada yang belum benar, bisa teman-teman sanggah dan juga bisa kita sharing ilmu masing-masing gitu. Oke, di sini saya izin dulu untuk share screen ya. Baik. Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Tapi masih putih ya warnanya, bentar. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini saya izin untuk menyampaikan suatu materi yang berjudul Krisis Lingkungan dan Tanggung Jawab Teologis Manusia dalam Pandangan Zahrul An-Nazar. Mau disclaimer dulu sebelumnya bahwa sebenarnya ini adalah topik penelitian skripsi saya sebelumnya, tapi untuk skripsi saya itu fokus ke pertambangan, dan untuk kali ini saya izin untuk masuk ke ekologi secara umum ya teman-teman. Oke, untuk sebelum kita masuk ke materi, saya mau share salah satu meme ini yang
sebenarnya terlihat simple tapi cukup menusuk ya kalau misalnya kita lihat-lihat. Yang mana ketika kita lihat apa yang terjadi sekarang, hutan itu udah banyak banget yang gundul, entah itu karena kesadarannya masih belum tinggi tentang penjagaan ekologi, atau mungkin karena salah satu kepentingan, entah itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang hutan-hutan yang rindang itu, hutan-hutan yang sejuk itu, hutan-hutan yang melindungi kita, melindungi hewan-hewan yang ada di dalamnya, spesies-spesies yang ada di dalamnya. Suara saya aman nggak ya, teman-teman? Tiba-tiba mati lampu, oke. Nah, kalau kita lihat berita juga, akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali berita yang kurang enak ya kita pandang, kita lihat, kita dengarkan. Entah itu banjir, entah itu deforestasi, entah itu bencana dari polusi, atau bahkan banjir bandang yang baru saja menimpa, nggak cuma di satu daerah aja, di satu provinsi aja, tapi berbagai provinsi, dari Aceh, Padang, Medan, Sumatera, dan sekarang disusul oleh isu-isu kebanjiran di Kalimantan. Belum lagi di Papua yang katanya setelah isu deforestasi atau isu banjir itu ada, banjir yang parah itu ada, ternyata di Papua itu lagi ada program untuk mendeforestasi hutan-hutan yang ada di sana, sekitar berapa juta hektar gitu. Dan itu cukup miris ya teman-teman, yang mana seharusnya hutan yang harusnya kita jaga ternyata semakin hilang. Dan ketika kita menyadari bahwa hutan tidak ada, lingkungan tidak bisa menjaga kita, semuanya sudah terlambat, kita sadar bahwa ternyata uang itu udah nggak bisa kita makan. Oke, mungkin kita kaya. Oke, mungkin dari hasil penambangan, dari hasil deforestasi itu kita dapat uang. Tapi ketika lingkungan udah nggak berpihak lagi kepada kita baru sadar kalau ternyata tambang itu, uang itu udah nggak bisa kita makan, nggak bisa kita konsumsi, nggak bisa menyelamatkan kita lagi. So, menurut saya hutan atau lingkungan ini adalah investasi kita untuk masa dan generasi kita kelak. Ini saya pernah mendengar bahwa sebenarnya kita itu memiliki hutang kepada generasi seterusnya, kepada cucu kita, kepada anak-anak kita, terkait dengan ekologis ini. Kita itu udah terlalu banyak untuk melakukan kerusakan lingkungan, yang mana seharusnya di masa depan, mungkin 50 tahun, 100 tahun kemudian kita udah meninggal, kita udah nggak bisa melihat dunia ini, tapi yang bisa merasakan adalah anak cucu kita. Dan ternyata yang mereka lihat hanyalah tumpukan sampah, yang mereka lihat adalah hutan-hutan yang gundul, atau mungkin ketika hujan yang mereka dapatkan hanyalah lumpur atau banjir yang malah mengancam mereka. Dan itu harus kita pikirkan juga bahwa ternyata kita terlalu egois gitu untuk masa sekarang, dan itu harus benar-benar dipikirkan. Lalu bagaimana Islam menanggapi itu semua? Oke, di sini saya mau mengenalkan dulu profil singkat dari salah satu tokoh yang ingin kita bahas, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Beliau adalah Zahrul An-Nazar, salah satu ilmuwan muslim kontemporer yang dikenal luas sebagai pakar dalam bidang ijaz ilmi Al-Quran,
atau kemujizatan ilmiah Al-Quran. Kalau misalnya teman-teman cek nama beliau, bakalan muncul beberapa karya buku beliau yang berkaitan dengan Islam dan sains, hadis dan sains, Al-Quran dan sains. Itu keren banget bukunya, teman-teman harus baca. Saya udah punya bukunya, walaupun agak susah ya dicarinya, atau mungkin teman-teman bisa download online gitu. Itu benar-benar kayak membuka pandangan kita, dan apa yang disampaikan beliau itu benar-benar detail, gak cuma bagaimana dalam perspektif Islam aja, tapi juga diintegrasikan dengan sains, karena emang latar belakang beliau adalah geologi ya, berkaitan dengan kebumian. Jadi saya rasa beliau cocok untuk saya jadikan tokoh untuk kita kaji hari ini, karena memang sangat relevan ya, dari geologi kemudian bagaimana pandangan Al-Quran gitu. Oke, terus fokus pemikiran beliau itu integrasi sains yang sudah saya sampaikan tadi, Al-Quran dan tanggung jawab manusia. Oke, dan kontribusi beliau dalam isu lingkungan dan ekoteologi Islam adalah penafsiran beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang alam, keseimbangan atau mizan dan larangan kerusakan atau fasad. Kemudian beliau menegaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah konsekuensi perilaku manusia, bukan semata takdir. Nah, ini menarik banget teman-teman. Ketika kita melihat bencana ya, seringkali kita selalu bilang, oh ini takdir gitu. Sebenarnya iya, itu salah satu takdir gitu. Tapi takdir itu sebenarnya ada salah satu peran manusia, campur tangan manusia di dalamnya. Bagaimana kita bersikap di masa lalu itu juga akan mempengaruhi takdir kita di masa depan. Nah, salah satunya adalah di dalam isu lingkungan ya, terutama. Ketika di masa lalu kita kayak nggak peduli, oh ya udahlah, ini ada potensi alam yang sangat melimpah. Oke, boleh nih kita paten nih buat diri kita sendiri untuk kita bahagia sekarang. Cuma kita nggak mikir ke depannya nanti kayak gimana ya. Apakah tetap di masa depan orang-orang setelah kita masih bisa menikmatinya atau enggak, kita nggak tahu, kita nggak peduli gitu. Nah, dari perlakuan-perlakuan kecil itu, dari kesalahan-kesalahan kecil yang kita abaikan, itu bakalan membesar menjadi suatu bencana. Dan apa ya, kita oh ya udah takdir gitu. Padahal kita bisa loh kayak apa ya, mencegah itu. Dan seperti yang kita sering dengar bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia sendiri yang merubahnya gitu, yang ingin berubah gitu. Jadi apa yang ada, apa yang kita dapatkan sekarang bisa jadi karena di masa lalu ada campur tangan kita juga, selain memang Allah sudah takdirkan gitu. Kemudian beliau juga menguatkan konsepnya sebagai khalifah, bertugas jaga dan ini seringkali disalahartikan bahwa karena kita sebagai khalifah, seringkali kita menganggap bahwa oh kita yang paling berkuasa di bumi. Padahal khalifah di sini harusnya kita menjadi penjaga, pemegang amanah untuk menjaganya, bukan dengan rasa antroposentris, yang mana kita kayak merasa oh kita ini adalah pemegang tertinggi dari bumi, jadi kita bisa memanfaatkannya atau menggunakannya dengan semau kita gitu. Itu salah satu hal yang bisa dibilang belum benar ya, kalau misalnya kita merasa oh kita karena kita menjadi khalifah di bumi, oh kita dengan mudahnya atau dengan bebasnya kita memanfaatkan apa yang ada di bumi gitu. Padahal tugas kita adalah menjaganya, bukan merusaknya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang kerangka konseptual ekoteologi Islam menurut beliau, Profesor Zalul Nazar ya. Nah, prinsip dasarnya adalah alam diciptakan dengan kesempurnaan dan keseimbangan.
Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah yang hadir dengan kesempurnaan, presisi, dan keseimbangan yang sangat tepat. Nah, keteraturan ini tampak pada detail pada bumi, relasinya dengan kosmos, interaksi harmonis antara atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer itu kayak satu kesatuan yang sangat yang sangat seimbang gitu. Dan itu nggak mungkin Allah menciptakan suatu hal tanpa perhitungan gitu. Nah, beliau menganggapnya apa yang udah diciptakan oleh Allah itu sudah diperhitungkan dengan Allah dan dengan kondisi yang sangat sempurna gitu. Kemudian yang kedua adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik atau ahsanut taqwim, diberi akal dan kehendak bebas, serta dipercaya sebagai khalifah di bumi. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa manusia berhak memanfaatkan alam, namun sekaligus berkewajiban menjaga dan mengelolanya secara bertanggung jawab. Nah, kekhalifahan ini menurut keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. Jadi, khalifah di sini seperti yang saya bilang sebelumnya itu nggak semerta kita kayak ya udahlah kita sebagai pemegang tertinggi di bumi ini kayak kita memiliki hak untuk semuanya gitu. Padahal tugas kita adalah menjaganya. Kemudian penyimpangan manusia dan lahirnya krisis lingkungan. Nah, beliau berpendapat bahwa krisis lingkungan muncul ketika manusia menjauh dari petunjuk ilahi dan mengabaikan tanggung jawab moralnya. Kayak seperti keserakahan, kebodohan, keegoisan, pemborosan, israf, gitu. Dan ketidakadilan struktural yang menjadikan manusia sebagai perusak alam. Ini sering kali kita dengar ya, kayak manusia itu kalau dia dihadapkan untuk minum satu lautan gitu, manusia nggak bakalan puas gitu. Dia bakalan haus terus. Itulah sifat manusia gitu. Nah, maka dari itu, beliau juga berpendapat bahwa sebenarnya kita juga dikasih akal supaya kita bisa memilih kita mau tetap serakah atau mau mempertimbangkan apa yang mau kita dapatkan gitu, apa yang mau kita konsumsi, apa yang mau kita manfaatkan. Kemudian bentuk kerusakan lingkungan dalam Islam ya. Nah, kerusakan lingkungan ini bermula dari kerusakan non-material seperti kerusaknya kesadaran tauhid, etika amanah, dan tanggung jawab kekhalifahan. Nah, karena kesadaran tauhidnya bisa dibilang masih rendah atau etika amanahnya masih belum dipahami dengan tepat atau tanggung jawab kekhalifahan dia masih belum disadari, maka kerusakan spiritual dan moral ini kayak suatu kesatuan yang bisa saling berkesinambungan gitu. Yang mana ketika kita mensalahartikan makna khalifah, kita bisa aja kayak oh ya udah kita paling berkuasa gitu. Padahal ya kembali lagi tugas kita hanya menjaga gitu. Oke, nah di sini beliau menyinggung juga menggunakan beberapa ayat Al-Quran untuk ekoteologi ini ya, salah satunya adalah Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia agar Allah merusakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, di sini karena beliau berkaitan dengan sains ya, beliau itu mengaitkan ayat ini dengan beberapa kegiatan-kegiatan manusia yang merusak bumi ini, yaitu ada pencemaran kimia, pencemaran fisik, dan kerusakan biologis. Jadi beliau kayak membuat suatu peta gitu loh, peta konsep apa ya, poin-poin apa sih yang membuat
manusia ini merusak alam, merusak bumi. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan kita yang tanpa kita sadari juga akan berpengaruh pada ekosistem kita. For example, contohnya, pencemaran kimia, yaitu kerusakan lingkungan akibat limbah beracun, bahan kimia industri, dan zat berbahaya yang mencemari tanah, air, dan udara. Sayangnya, selama ini kita selalu menganggap agama itu kayak suatu hal spiritual yang, oh ya udah, yang penting kita sholat, ngaji, setiap hari, berbuat baik kepada manusia, udah cukup. Padahal berbuat baik kepada lingkungan juga sangat penting. Nah, di sini beliau kayak menyampaikan, oh sebenarnya apa yang kita lakukan ini sangat-sangat memberikan pengaruh buruk loh kepada lingkungan gitu. Dan kita nggak menyadari itu. Dari kegiatan-kegiatan simpel kita kayak penggunaan sampah plastik lah yang sering banget kita hiraukan ya. Bahan kimia industri, nah ini juga sering banget kita lihat. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang dia nggak memperhatikan amdalnya, kayak seenaknya aja tuh bikin industri, bikin pabrik, tapi limbahnya dibuang sembarangan atau bahkan asapnya dibiarin kita hirup gitu. Dan beberapa zat berbahaya yang mungkin mencemari tanah, air, atau udara bahkan. Ini sebenarnya salah satu bentuk keegoisan kita sih sebagai manusia. Kemudian pencemaran fisik, kerusakan yang tampak secara langsung seperti sampah, deforestasi, pertambangan, dan perubahan fisik lahan. Nah ini yang sekarang kita lihat. Deforestasi di mana-mana, pertambangan yang mana izinnya semakin semakin sekarang udah banyak banget izin pertambangan yang dilegalkan. Ada juga yang pertambangannya ilegal masih tetap beroperasi. Itu salah satu hal yang cukup miris ya di Indonesia. Kemudian perubahan fisik lahan ini kalau dilihat dari citra satelit juga udah banyak banget berubahnya. Dari tahun ke tahun perubahannya semakin signifikan dan kerusakan dan bencana yang kita terima semakin banyak. Dan itu juga mempengaruhi dalam kehidupan kita gitu. Terus kerusakan biologis, gangguan terhadap makhluk hidup dan ekosistem seperti kepunahan spesies, rusaknya habitat, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, di sini sisi egois kita adalah kita nggak memikirkan hewan-hewan atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, beliau itu berpendapat bahwa setiap makhluk yang ada di bumi itu mereka berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka gitu. Seperti kita manusia berhak untuk mendapatkan makanan, berhak untuk memiliki kesempatan untuk kesempatan kita kita sebagai manusia harus belajar dan lain sebagainya. Sebagaimana hewan-hewan yang lain, mereka juga berhak untuk mendapatkan hutan mereka, mendapatkan rumah mereka, yang mana sekarang mungkin rumah-rumah mereka sudah banyak yang hilang. Kayak kita lihat di sosial media banyak banget orang hutan yang kebingungan dengan perubahan rumah mereka yang sebelumnya hutan yang sangat rindang, sekarang udah menjadi lahan yang udah tandus, udah nggak ada apa-apanya. Terus kita juga lihat beberapa gajah yang terseret oleh arus banjir, dan itu salah satunya adalah akibat dari keegoisan manusia. Kita cuma memikirkan diri kita sendiri, bagaimana memperkaya diri sendiri, tapi kita nggak peduli, ada makhluk hidup lain yang sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan rumah mereka, nggak cuma kita aja gitu. Okay, next. Menurutnya keanekaragaman hayati. Ini juga cukup miris ya, kayak banyak banget spesies-spesies tumbuhan yang juga mulai langka banget.
udah langka, dibaba juga, dihilangin juga, lalu di masa depan apakah generasi mendatang bisa melihat atau menyaksikan atau mungkin memanfaatkan keanekaragaman hayati itu? Apakah semuanya harus let's bergantung pada sawit or maybe something else gitu? Ini nggak mungkin kayak semua orang berhak untuk mendapatkan hutan-hutan itu, hutan yang rindang itu, yang bisa meneduhkan, nggak cuma bencana yang akan terus-menerus datang gitu. Nah, beliau beliau menyatakan abuse of the earth environment is Islamically prohibited and hence is punishable in this world and in the world to come. Nah, jadi merusak lingkungan itu udah sangat dilarang dalam Islam. Dan beliau juga memikirkan kegiatan-kegiatan apa aja yang sebenarnya juga merusak lingkungan ini gitu. Oke. Nah, di sini larangan terhadap kerusakan lingkungan baik non-material atau spiritual corruption. Beliau menyebutkan ada non-material atau spiritual corruption. Yang pertama itu corruption of the faith atau kerusakan akidah. Ketika manusia tidak lagi memandang alam sebagai ciptaan Allah, tetapi hanya sebagai objek eksploitasi. Cukup relate juga ya dengan apa yang terjadi sekarang. Kemudian hilangnya kesadaran tauhid membuat manusia merasa bebas mengeksploitasi bumi tanpa batas. Kemudian alam tidak lagi diperlakukan sebagai amanah, kita lihat. Kemudian kerusakan lingkungan seiring berjalannya ketimpangan sosial. Alhamdulillah. And next ada corruption of the act of worship atau kerusakan dalam ibadah. Oke, semoga aman ya teman-teman. Oke. Nah, di sini beliau berpendapat bahwa ibadah menjadi ritual formal tanpa dampak etis dan sosial. Ini mungkin yang menjadi PR kita ya teman-teman. Yang harus kita sadari bahwa sebenarnya Islam itu nggak nyuruh kita untuk cukup cukup spiritual kita aja yang baik gitu. Kita hanya fokus kepada kesucian diri kita. Tapi kita jarang sekali untuk melihat sisi lain dari ajaran Islam itu sendiri. Salah satunya adalah bagaimana Islam juga menyuruh kita untuk menjaga lingkungan. Padahal ibadah seharusnya membentuk sikap tanggung jawab termasuk terhadap alam. Oke, dan beliau berpendapat bahwa orang yang rajin ibadah setiap hari tetapi tetap merusak lingkungan menunjukkan adanya keterputusan antara ibadah dan etika ekologis. Oke, next ya. Nah, ini tadi udah saya masuk ya. Nah, beliau juga menggunakan beberapa ayat ini sebagai dalil tanggung jawab manusia atas bumi. Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 30, kemudian Al-Fatir ayat 39, dan juga Al-An'am ayat 165. Ini lebih ke bagaimana sebagai khalifah di bumi itu kita bertanggung jawab atas alam. Oke. Oke, ini ya realitas yang kita lihat sekarang.
Dan sebenarnya yang kangen dengan hutan-hutan ini, dengan bumi yang baik-baik aja ini bukan cuma kita aja mungkin ya. Ada hewan-hewan di sana yang juga, okay, I miss my home and where is this? Di mana ini, udah di mana ya rumah aku? Kita mungkin sedih ya ketika rumah kita kebanjiran, kita dapat bencana gitu. Sebagaimana juga hewan-hewan yang ada di bumi ini juga mereka sedih karena rumah mereka perlahan menghilang. Dan yang menjadi pelakunya ya udah kita juga, manusia. Dan hewan mungkin kalau misalnya ingin merusak pohon, mungkin cuma 1 atau 2 batang aja, atau mungkin ranting aja yang dia rusak. Sedangkan manusia dalam 1 hari dia bisa merusak berhektar-hektar hutan. Dan ini harus kita, harus kita sadari juga ya, sebagai manusia yang diutus untuk menjadi khalifah di bumi. Oke, beliau juga menggunakan hadis untuk pendekatan ekoteologi ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di sini, jika tiba hari kiamat, atau mungkin kita tahu besok itu hari kiamat dan di tangan kita itu ada bibit tanaman, maka tanamlah gitu. Itu salah satu hadis yang cukup membuat saya kayak tersadar, oh Islam itu sebenarnya walaupun kita tahu besok kita udah nggak ada di dunia ini, kita udah tahu besok kiamat gitu. Kita misal sepinter-pinternya kita tahu jadwal kiamat gitu, dan kita memiliki bibit tanaman, kita harus menanamnya. Kita dalam Islam harus tetap dianjurkan untuk menanam pohon itu, karena itu bentuk ketidakegoisan kita terhadap bumi ini gitu. Islam secinta itu kepada bumi sebenarnya ya. Oke, nah di sini ada salah satu hadis riwayat Bukhari juga nomor 2152 ya. Nah, di sini ini salah satu hadis tentang anjuran untuk menanam. Nah, yang di sini juga nggak cuma menanam pohon aja sebenarnya, nggak cuma menanam pohon yang berbatang gitu yang nanti bakalan tumbuh besar, tapi juga menanam tanaman non kayu kayak untuk produksi pangan gitu. Sebenarnya di hadis juga udah sangat lengkap dijelasinya. Dan ketika kita memutuskan untuk menanam itu, atau di hadis ini disebutkan bahwa tanaman yang kita tanam, pohon yang kita tanam, itu adalah salah satu bentuk sedekah. Dan entahlah kita harus menyampaikan hadis ini kepada siapa, karena saya yakin banyak masyarakat Indonesia itu yang sadar untuk menanam pohon, menjaga lingkungan, tapi kita juga tetap kalah dengan kebijakan gitu. Oke, udah sampai di kesimpulannya teman-teman. Dari apa yang ditafsirkan oleh Profesor Zahul Nazar, bahwa Islam itu memandang alam sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat dan harus dijaga dari segala bentuk kerusakan. Nah, manusia itu hidup dan menyatu dengan lingkungannya, sehingga kerusakan alam pada akhirnya akan berdampak langsung pada kehidupan manusia sendiri. Nah, Islam juga menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik seluruh alam, sementara manusia hanya pemegang amanah. Oke, ingat, kita hanyalah pemegang amanah ya teman-teman, dan nggak boleh melampaui batas. Kita boleh memanfaatkan alam, tapi nggak boleh berlebihan. Kita juga harus nggak boleh egois, kita nggak boleh kayak mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memikirkan tentang masa depan generasi-generasi selanjutnya dan hewan-hewan atau makhluk hidup lain yang sebenarnya juga
mendapatkan hak dari lingkungan ini. Nah, seluruh ciptaan Allah diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga merusak alam berarti melanggar tatanan ilahi. Setiap makhluk memiliki peran dalam sistem kehidupan dan bertasbih kepada Allah. Karena itu, merusak ekosistem sama dengan merusak diri sendiri. Oke, dan hubungan seimbang antara manusia dan alam menjadi kewajiban agama sekaligus kebutuhan hidup. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin teman-teman ingin menyanggah atau ingin menambahkan sesuatu. Saya sangat terbuka dan kita diskusi di sini. So, mungkin saya ada salah atau kurangnya. So, please correct me gitu. Oke, makasih untuk kesempatannya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Resti atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ya, kita masuk pada sesi diskusi. Jadi mungkin sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan teman-teman menyampaikan apa yang ingin disampaikan, entah itu pertanyaan, komentar atau apapun, saya di sini sempat mencatat beberapa poin. Setidaknya ada 3 poin yang saya catat dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Resti. Yang pertama, mungkin saya bacakan ya. Prof. Zahlun An-Najjar menegaskan bahwa fenomena alam adalah ayat kauniyah atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang sejajar dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, pengetahuan ilmiah seharusnya memperkuat tanggung jawab etis, bukan justru malah memicu eksploitasi alam. Kemudian yang kedua, krisis lingkungan saat ini bukan sekadar masalah teknis atau material, melainkan berakar pada kerusakan non-material. Dalam hal ini adalah kesadaran tauhid dan etika amanah. Ketika alam hanya dipandang sebagai komoditas, manusia kehilangan fungsinya sebagai khalifah, sebagai mandatnya yang diberikan kepada manusia itu. Kemudian yang ketiga, sebagai khalifah, manusia diberikan hak untuk memanfaatkan alam, namun memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keseimbangan atau mizan. Setiap tindakan perusakan di bumi merupakan pelanggaran tatanan ilahi yang akan memberikan dampak buruk kembali kepada manusia itu sendiri. Nah, mungkin itu rangkuman yang atau poin-poin yang bisa saya tulis dalam dari apa yang sudah dipaparkan oleh Mbak Resti. Mungkin dari teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan, komentar atau apapun itu yang ingin didiskusikan kepada Mbak Resti, dipersilahkan. Mungkin kami beri kesempatan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Oh, ini ada siapa ini? Mungkin boleh bertanya secara verbal ataupun ditulis melalui kolom komentar juga boleh. Izin Pak Susni. Oh ya, Dengar jelas Mas ya? Ahmad Solikin. Ya Mas, silakan jelas Mas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak pada Dayana Senjata Kawala yang telah memberikan ruang untuk SKPU Jati Tulungagung untuk ikut lanjut dalam berdiskusi. Nah, mohon maaf Mas Jamal ya, ini teman-temanku belum bisa gabung semua, tapi nggak apa-apa lah, kita tetap katanya itu berikan aku beberapa pemuda akan kuguncangkan dunia. Saya izin akan berkomentar gitu, hanya ingin refleksi. Jadi setelah kemarin Mas Jamal memberikan mandat kepada kami PSBB itu, kami berpikir ulang bahwa hari-hari ini tuh banyak kejadian-kejadian yang ya itu tadilah banjir dan lain sebagainya itu. Sehingga otak radikal ya, otak
saya tuh berpikir ini tanggung jawab siapa gitu. Apakah manusia atau memang Tuhan sudah menjadikan sudah menjanjikan hari akhir semakin dekat, karena kan katanya itu kalau sudah banyak kerusakan di bumi dan semua orang sudah semakin tidak peduli, maka ya itu tunggulah saatnya. Nah, eh, kemudian ada beberapa apa namanya, ada satu insight sebenarnya bahwa ketika kita biasa mendengar bahwa hablum minallah, hablum hablum minannas, hablum minallah. Ternyata semakin ke sini di antara hablum minallah sama hablum minannas itu ada hablum minal alam gitu. Tanda menuju kepada Allah ya cinta cinta kepada alam, karena kan apa namanya, status kita sebagai makhluk di bumi itu statusnya orang baru. Sebetulnya lebih 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 dahulu para hewan-hewan kan, hewan purba dan lain sebagainya, itu kita itu orang baru di sini numpang sebetulnya. Itu aja sih Mas ini, maksudnya saya mendapatkan insight banyak dari diskusi malam ini. Terima kasih pada Cakrawala dan juga pemantik, pemateri sekaligus Mas Wisnu sebagai moderator. Terima. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab Mbak Resti. Ya, mungkin kita tampung terlebih dahulu ya. Dari pertanyaannya Mas Ahmad Solikin. Mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang mau ingin ditanyakan. Oke, jika belum ada mungkin bisa sambil dijawab dulu Mbak Resti, jadi teman-teman yang lain bisa sambil mempersiapkan pertanyaannya. Cek. Apakah suara saya bisa kedengaran Mbak Resti? Halo? Halo. Halo? Aman ya suara saya? Ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Mbak dari pertanyaannya Mas Ahmad Solikin. Biar teman-teman yang lain bisa sambil mempersiapkan pertanyaan yang lain. Oke, mohon maaf ya Mas, tadi ada yang putus-putus gitu. Jadi tadi saya nangkepnya itu lebih ke tanggung jawab siapa. Yang pertama tanggung jawab siapa. Kemudian yang agak akhir itu saya agak miss gitu. Boleh diulangi lagi ya Mas? Mohon maaf banget. Suaranya aman ya? Oke. Semoga aman. Silakan Mas Ahmad Solikin, bisa diulangi pertanyaannya. Yang maksudnya yang terakhir itu apa namanya, kita kan pernah mendengar bahwa hablum minannas, hablum minallah gitu, maksudnya setelah semakin ke sini saya berpikir bahwa di tengah-tengah itu ada hablum minal alam sebenarnya. Dan kondisi kita sebagai makhluk di bumi ini kan sebenarnya orang baru ya, karena apa namanya, tentunya kan paling berubah ya para hewan-hewan itu, sehingga
ketika apa namanya, seharusnya ketika kita berbuat kerusakan yo malu gitu. Itu yang terakhir bukan bukan pertanyaan sih, lebih ke refleksi gitu. Apakah kita berpikiran sama atau mungkin ada beberapa teman berbeda, seperti Oke. itu. Oke. Terima kasih Mas, bisa saya tangkap gitu. Oke. Saya sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Mas Solikin ya. Izin saya off kan ya, karena kondisi sinyalnya kurang stabil. Jadi yang sering banget kita gaung-gaungkan adalah hablum minallah dan hablum minannas ya. Itu sering banget kita dapatkan ya, entah itu kajian baik di di lingkungan masyarakat atau mungkin di lingkungan akademis gitu. Hanya saja hablum minal alam ini masih sedikit yang saya dengar gitu. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kita di sini itu dikasih akal juga sama Allah untuk menjadi amanah, dan kelebihan kita dari makhluk-makhluk yang lain adalah akal itu sendiri gitu. Nah, sebagai pendatang baru, saya setuju bahwa kita itu sebenarnya pendatang baru gitu. Ada yang lebih awal daripada kita, dan itulah mengapa kita harus menghargai mereka. Entah itu lingkungan, entah itu hayati, entah itu tumbuh-tumbuhan yang selama ini kita anggap benda yang nggak bisa ngomong, terus ada hewan-hewan juga yang nggak bisa berkomunikasi dengan kita, tapi kita melupakan bahwa mereka itu adalah makhluk Allah yang juga memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik juga gitu. Dan sayangnya manusia ini diciptakan ada satu sisi bijak, ada satu sisinya dia itu kurang bijak, ada satu sisi dia itu serakah, ada satu sisi dia itu bisa menahan dirinya sendiri gitu. Sayangnya yang terjadi sekarang, apalagi di sosmed ya, menyebarnya sosmed ini, kehidupan kita itu dipengaruhi dengan apa yang kita lihat di sosial media. Seperti hal simpel kayak penggunaan pakaian, penggunaan konsumsi makanan gitu. Itu tanpa kita sadari juga merusak hak-hak alam atau tumbuhan atau hewan untuk mendapatkan lingkungannya sendiri gitu, hidupnya sendiri. Karena ketika kita anggaplah fast fashion. Fast fashion ini baju yang kita kenakan sebenarnya dalam Islam kalau misalnya udah rusak kan kita harus jangan beli dulu gitu. Itu sebenarnya juga ada yang namanya udah diajari juga dalam Islam. Nah, dalam istilah ekologisnya itu namanya saya agak lupa ya apa yang namanya. Oh, minimalism. Dan itu lagi ngetren sekarang karena ada banyaknya orang-orang yang mengikuti fast fashion. Ketika kita ketika kita terlalu mengikuti nafsu kita juga bakalan memberikan dampak yang buruk juga terhadap lingkungan. Jadi dalam berperilaku itu kita juga harus bijak, bahkan dalam hal berpakaian sekalipun, dan Islam juga udah mengaturnya. Seperti itu sih, Mas ya. Gimana Mas Ahmad Solikin? Mungkin ada tanggapan atau sudah cukup jelas jawaban dari Mbak Resti? Mungkin ke yang lain dulu, Mas. Teman-teman dari Jawa Tengah ini selalu suka saya atas pemikiran-pemikirannya. Ya mungkin silakan teman-teman dari Jawa Tengahan keluarkan pemikirannya.
Ya, Mas Ulil, Mas Jamal, Mas Nabi. Ini Jawa Tengah semua ini. Ya, mungkin saya mau masukin itu ya, mau ikut diskusi juga ya tentang apa yang terjadi sekarang gitu. Boleh izin masuk ya, teman-teman? Ya, silahkan Mbak. Tidak apa-apa, Mbak. Sebenarnya pertanyaan yang sering saya tanyakan juga gitu. Sebenarnya kita manusia ya, kayak mungkin kita memiliki kesadaran gitu terhadap lingkungan, tapi kita kalah dengan kebijakan. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Karena dalam posisinya sebagai masyarakat Indonesia, kita tuh cuma kecil banget gitu. Cuma satu individu. Sedangkan kerusakan yang kita lihat sekarang ini, mungkin kebanjiran atau mungkin apa ya, deforestasi yang semakin meningkat ini, itu bukan ulah kita, mungkin ulah kita, mungkin seburu-burunya kita, mungkin buang sampah sembarangan gitu. Terus yang memiliki kontribusi yang cukup besar itu adalah sistem dari kebijakan itu sendiri. Kayak deforestasi berhektar-hektar, so, apa sih yang kita bisa lakukan gitu? Itu sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan saya, karena kita sekecil itu gitu. Mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan di diskusi ini gitu. Yang ingin saya cari tahu solusinya bareng-bareng gitu. Silahkan. Bisa dimulai dari siapa dulu itu? Mungkin kalau untuk solusi, gimana ya? Karena kita hidup juga mau nggak mau di kondisi yang sekarang. Ini sebelumnya mohon maaf karena memang di sini hujan. Jadi suaranya mungkin ada kemeresek bahasa Indonesia itu apa ya? Berisik mulai ya. Jadi yang menjadi solusi ya apa yang sudah dikatakan oleh Nabi, ya minimal kalau memang misal katakanlah besok kiamat ya, misal nah bibit pohon ya ditanam. Tapi saya mencoba menjadi sudut pandang pelaku perusak lingkungan ya, semisal aku nanti saya tidak di sini, semisal ya. Kalau nggak salah tadi saya melihat ada ayat yang ada kata-kata agar Allah merasakan, itu juga ekstrim aslinya. Ketika ada terjemahan tadi juga saya agar Allah merasakan, itu berarti seolah-olah Allah itu menjadi sasaran dan agar Allah merasakan. Oh, merasakan kepada mereka, Mas. Jadi memberikan mereka akibat gitu lah. Nah, ini mungkin saya sedikit mengkritik terjemah Kemenak. Iya. Iya, bahasa itu suatu alat apa ya untuk berdialog ya. Kalau bahasanya saja bagi orang awam membacanya agak rancu, itu kan ya bahaya karena memang Al-Quran kan tidak semua orang bisa membaca secara tekstual. Maksudnya bahasa Arabnya gitu. Nah, titik itu. Untuk terkait pandangan tadi yang sudut pandang dari pelaku, bukankah di ayat itu memang Allah itu ingin menguji kita, atau apa ya bahasanya yang enak ya, menguji lah ya, untuk menggunakan kekuasaan kita baik pola pikir maupun tindakan
yang dimana tindakan tersebut jika merusak lingkungan itu menjadikan kita terkena masalah juga. Berarti bukan orang yang melakukan kerusakan lingkungan itu sesuai apa yang diberitakan Al-Quran, maupun sekarang maupun nanti itu seolah-olah tidak ada apa ya, tidak ada hilangnya karena memang sudah dinas. Jadi kalau saya sebagai pelaku ya karena di sini saya sudah apa ya, mengikuti apa yang dikatakan Allah gitu ya, sebagai hamba yang jahat gitu. Ini contoh saya memakai sudut pandang ya, sudut pandang pelaku, mungkin pelaku berpikirannya seperti itu. Lawang di Al-Quran saja aku sudah dinas bahwasanya memang Allah itu membuat konsep itu menyinggung juga terkait takdir, karena takdir kan ada sedikit apa ya, pernah diskusi dengan teman-teman yang lain bahwa takdir itu kan konsep dan suatu yang langsung gitu. Nah seperti itu sih. Nah kalau saya yang mempertanyakan adalah Islam sendiri. Apakah memang Islam itu di era sekarang Islam atau hanya menuhankan Tuhan, Allah maksudnya? Karena dengan mayoritas Islam di negara ini, tapi skala lingkungan saja itu minim seperti itu. Bahkan kemarin ada yang tempat terkait suatu ormas yang mendapatkan tambang kan. Seperti itu sih. Terima kasih. Mungkin agak bulat ya. Saya ingin menyurahkan hati saya saja. Ya Mas, curahan hatinya ditampung. Oke. Mungkin dari yang lain ya. Ada Saya yang tuh setelah Mbak. mendengarkan itu saya izin masuk ya, teringat ada orang Israel yang bangga dengan dirinya, kayak dia itu umat terbaik karena disebutkan sangat banyak dalam Al-Quran gitu katanya. Padahal disebutin dalam Al-Qurannya yang buruk-buruk, tapi mereka bangga dengan apa ya, kayak membanggakan diri karena dia disebut sebanyak itu dalam Al-Quran daripada kata Palestinian atau yang lain. Jadi kayak, oh aku nih disebut banyak loh di Al-Quran, so aku harus, kalau misalnya aku dianggap buruk, ya udah buruk aja gitu. Jadi saya jadi terikat itu gitu. Kayak mempertahankan keburukannya. Masuk akal juga ya sebenarnya. Karena manusia ini nggak semuanya apa ya, nggak semuanya diberikan hidayah lah, nggak semuanya diberikan hidayah ya. Oke. Mungkin teman-teman yang lain yang hendak mencurahkan hatinya juga atas keresahan lingkungan kita hari ini ya. Memang kita kan belakangan ini banyak terjadi bencana di negara kita. Terlebih di periode 2025 ini kan banyak banget, termasuk bencana banjir ini terjadi di mana-mana ya. Yang terbesar kemarin ada di Tamiang dan di daerah Sumatera lainnya. Nah ini mungkin teman-teman bisa memberikan tanggapan juga terkait hal ini. Tadi Mas Ulil sudah memberikan tanggapan dari sudut pandang sebagai pelaku, mungkin yang lain bisa memberikan tanggapan dari sudut pandang yang lain. Mungkin kayaknya ini bukan sebagai apa ya, mungkin memang benar pelaku ya. Atau seperti apa ini Mas Ulil? Iya, so berarti itu bagian kan. Wa minha ya. Waminha.
Silahkan Mas Jamal, Mas Nabi, teman-teman yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal. Ini ada Mbak Masito, Mbak Fai, dan teman-teman yang lain. Saya izin masuk, Mas Moderator. Jadi, monggo Mas. Ya ini, saya meng-highlight tadi ya kata-kata dari Mas Ulil bahwa kita semua ini adalah pelaku. Sebenarnya jika ditelisik lebih dalam, ya benar, memang pernyataan itu benar. Karena bagi saya, semua di dunia ini kemajuan teknologi dan lain sebagainya itu tidak ada yang gratis sebenarnya. Apa yang kita bilang gratis itu sebenarnya tidak ada yang 100% gratis. Pasti ada sesuatu yang lain yang dikorbankan. Kita memakai teknologi butuh batu bara. Bahkan kita keseharian juga transportasi butuh yang namanya BBM dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai manusia yang hidup di era modern ini memang sudah terlanjur dimanjakan dengan teknologi, akhirnya ada sifat ketergantungan kita kepada teknologi gitu. Bahkan kadang satu orang punya banyak motor atau punya banyak elektronik begitu, itu juga termasuk dampak dari kemajuan teknologi yang sudah terlanjur memanjakan kita. Akhirnya ya benar kata Mas Ulil bahwa kita semua ini sebenarnya juga pelaku gitu. Akan tetapi ketika ditanya tentang solusi, tidak ada juga solusi yang 100% bisa langsung mengatasi. Kita berkaca dari misalnya isu tentang kesetaraan gender misalnya, itu juga tidak selesai dengan 1 atau 2 tahun. Bahkan 5-10 tahun itu mungkin belum sepenuhnya terselesaikan. Tapi alhamdulillah kan kita lihat trennya itu semakin sukses adanya pemikiran tentang gender dalam bentuk keadilan atau kesetaraan atau apapun bahasanya itulah. Kita lihat bahwa banyak perempuan yang sudah menempuh pendidikan tinggi, kemudian menunda pernikahan dan lain sebagainya. Itu saya kira itu juga dampak dari pemikiran tentang kesetaraan gender itu yang terus-menerus digembur-gemburkan oleh banyak tokoh gitu ya. Nah, barangkali berkaca dari hal tersebut, isu lingkungan ini juga sama. Mungkin kita di awal-awal memang perlu diingatkan terlebih dahulu dengan adanya banyak bencana seperti yang kita saksikan di tahun-tahun ini ya. Banyak sekali longsor ataupun banjir di beberapa daerah. Meskipun itu dibilang katanya memang bencana hidrometeorologi, tapi itu juga tidak lepas dari aktivitas manusia itu sendiri juga. Jadi kalau dibilang apa solusinya, ditanya apa solusinya, ya kita mungkin sekarang ini baru di tahap menyuarakan itu, di tahap pemikiran saja. Dan pemerintah kita juga sudah mulai menyadari hal tersebut dengan program ekoteologi itu ya. Jadi mungkin terkait dengan solusi itu kalau pandangan saya. Terima kasih. Gimana Mbak Resti? Ini konsepnya yang tanya Mbak Resti berarti ya? Sharing ya? Atau mungkin dari teman-teman yang lain punya jawaban yang lain atau ada hal-hal yang ingin disaringkan? Tapi ya, izin masuk Mas ya. Saya setuju sih dengan Mas Ulil sama Mas Jamal. Kita ini juga sebagai pelaku sebenarnya, dan bisa saya simpulkan bahwa ini merupakan gitar pil to swallow, merupakan sebuah pil pahit yang harus kita telan sebagai manusia ya. Bahwa kita ya bisa tersalahkan, juga bisa menyalahkan, dan tentu untuk solusinya ya tidak langsung bisa dar gitu, nggak langsung 4 tahun 3 tahun, tapi ya melalui banyak fase-fase dan lain sebagainya. Sehingga
apa namanya, ya setuju juga saya. Ini merupakan pil pahit yang harus kita telan sebagai manusia. Tentunya ya hewan juga punya pil pahit sendiri. Ya pil pahitnya adalah mereka tidak bisa ngomong, mereka tidak bisa apa namanya demo mungkin ya. Kan nggak ada ya tupai moro-moro nih gitu. Senayan gitu, wah demo itu kan nggak ada. Ataupun gajah dan lain sebagainya. Mereka hanya bisa ya apa namanya mempunyai insting mereka untuk memburu ataupun untuk memakan para manusia, ya itu yang insting mereka. Sedangkan kita juga punya pil pahit yang harus kita telan sendiri. Gitu, Mas. Gimana Mas Jamal? Ada tanggapan? Monggo ditanggapi yang lain. Silakan yang lain. Urun rembuk. Ini masih ada pertanyaan. Kalau misalnya udah selesai, aku tak tanya gimana. Gimana Mbak Resti? Nah, Ya, boleh Mas. Monggo. boleh. Silakan Mas Nabi jika ingin bertanya. Kayaknya punya unek-unek banyak ini. Tapi ini pertanyaan saya nggak membahas terkait temanya, tapi lebih membahas terkait penafsiran atau pendekatannya Zaglunajernya gimana? Boleh nggak? Apa harus temanya aja? Gimana Mas Badra? Gimana Mbak Resti? Coba disampaikan dulu aja Mas Nabi. Pertanyaannya seperti apa? Biasanya kalau asukut bimakna na'am pokoknya. Oke, jadi perspektif Zaglunajer atau tafsirnya Zaglunajer itu kan terkait tafsir ilmi nggih. Benar nggih kalau nggak salah. Nah, kebetulan ini ada ahli-ahli tafsir ilmi kayak Mas Jamal itu kan objek tesisnya kalau nggak salah ayat-ayat tafsir ilmi kayak Mas Jamal. Tauniyah. Mas Ulil juga itu ayat tentang melahirkan itu kan ayat tentang sain itu juga. Oke, jadi ada beberapa yang saya ingin tanyakan terkait pendekatan atau tafsirnya tafsir ilmi atau tafsir sain ini. Jadi pertanyaan yang pertama ini ku terkait hubungan antara tafsir ilmi dan syariat atau Al-Quran. Jadi apakah tafsir ilmi itu untuk menafsirkan Al-Quran dengan menyajikan fakta sains? Jadi hubungan antara sains dan syariat itu yang pertama, apakah tafsir ilmi itu untuk menafsirkan Quran dengan menyajikan fakta sains atau mencari pembenaran sains dengan mencari kecocokan dalam Al-Quran? Bisa ditangkap apa enggak Mas Husni? Jadi hubungan antara sains dan Al-Quran atau syariat itu apakah tafsir ilmi ini untuk menafsirkan Al-Quran dengan menyajikan fakta sains atau mencari pembenaran sains dengan mencari kecocokan yang ada dalam Al-Quran? Bisa ditangkap ya Mas Husni? Ya, bisa Mas. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua itu terkait persoalan-persoalan tertentu yang menjadi otoritas batasan-batasan bahasan sains dan sebaliknya. Jadi kalau di filsafat itu kan kemarin sempat kita bahas di diskusi bayana gitu, terkait relasi antara filsafat dan syariat atau Al-Quran. Itu kan ada terkait persoalan-persoalan yang tidak bisa digabungkan atau tidak bisa dijadikan satu. Nah, kalau sains dan syariat ini apakah ada persoalan-persoalan tertentu yang menjadi otoritas bahasan sains saja atau sebaliknya? Contohnya seperti ayat ayat Isra Mi'raj itu kan bisa jadi termasuk ayat
tafsir ilmiah atau sains, karena di dalamnya kan membahas terkait kecepatan itu. Nah, itu apa bisa ditelaah secara sains, atau contoh yang lainnya ayat ketika Nabi Musa membelah lautan, kalau ditelaah secara sains itu apakah bisa? Atau ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak bisa didiskusikan antara sains dan syariat, tidak bisa disatukan. Nah, kemudian itu soal yang kedua, pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, Zaglun Najar ini kan tafsirannya tafsir ilmi yang bisa hermeneutika apa enggak? Termasuk hermeneutika apa enggak ya, Mas? Ya misalnya kalau misalnya termasuk hermeneutika, Zaglun Najar ini kan background-nya tidak ada background terkait jurusan-jurusan tafsir atau agamis. Background-nya kan geologi ya, dari S1 sampai guru besarnya juga ahli geologi. Nah, beliau dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah itu apakah ada pendekatan atau ada framework-nya lah istilahnya. Nah, itu bisa dipahami ya Mas Husni? Bisa ditangkap ya? Ya, bisa. Gimana Mas? Udah Mas, 3? Ya, 3 dulu. Sekali bertanya langsung 3. Gimana Mbak Resti? Mungkin bisa langsung ditanggapi. Mungkin yang pertama tadi Mas Nabi bertanya tentang otoritas dari Al-Quran dan sains ya. Jadi apakah otoritas Al-Quran ini nomor 1, kemudian sains sebagai pembuktiannya, atau sains ini sebagai otoritasnya kemudian dibuktikan oleh Al-Quran, gitu nggih Mas Nabi? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait wilayah pembahasan sains dan Al-Quran ini apakah punya wilayah sendiri-sendiri, ataupun memang keduanya itu bisa dijadikan satu wilayah, atau seperti apa? Kemudian yang ketiga apa tadi Mas Nabi? Terkait dengan framework-nya Zahlun An-Najjar ini ya, itu apakah dia punya pendekatan tertentu atau seperti apa? Karena memang kalau dilihat dari background pendidikannya kan beliau sama sekali tidak menyentuh apa sisi-sisi hermeneutika gitu ya Mas Nabi. Ya, silahkan Mbak Resti bisa ditanggapi dari 3 pertanyaannya Mas Nabi ini tadi. Oke. Semoga aman ya sinyal saya. Suara saya terdengar jelas ya, walaupun gelap ya. Oke. Oke, saya izin menjawab yang kayaknya yang nomor 3 dulu ya, framework-nya pendekatan tafsir ilmi Zahlun Nazar. Oke, alhamdulillah hidup lagi. Oke, kalau tadi yang pertama otoritas Al-Quran dan sains, kemudian wilayah pembahasan sains dan Al-Quran itu apakah bisa dipisah atau bisa digabung gitu kan. Kemudian yang ketiga framework-nya ya. Oke, kebetulan kemarin sebenarnya discover juga ya teman-teman. Saya ilmu hadis sebenarnya. Untuk skripsi saya itu hermeneutik, pendidikan hermeneutik Zahlun Nazar terhadap pertambangan atas pertambangan berkelanjutan kemarin. Jadi beliau memang memiliki beberapa framework yang digunakan dalam menafsirkan suatu ayat ya, terutama karena kebanyakan karena beliau lebih banyak menggunakan tafsir ya, lebih ke banyak menafsirkan Al-Quran ya. Oke, jadi yang
beliau. Ini cuman aku tau yang nggak ada suaranya apa piye? Ini kayaknya sinyalnya, Mas. Sinyalnya dari Mbak Resti kurang atau trouble mungkin ya. Masih trouble ya. Aduh, Keluar itu beliau. Trouble. bentar. Kita tunggu sebentar. Mungkin sinyalnya jelek ya. Terkait apa yang ditanyakan Mas Nabi tadi, yang apa, dimensi ranah sains dan syariat. Syariat itu Al-Quran ya. Yes. Sama, Mas. Soalnya kadang ada yang mengartikan bahwa syariat itu dimensi yang lain lagi. Oh, Jadi berhubungan dengan Al-Quran mungkin saya mengutip yang katanya perkataan Albert Einstein terkait agama ya. Bahwasanya sains tanpa agama lumpuh, agama tanpa sains itu buta. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin memang ada beberapa koridor yang tidak bisa dimasuki sains. Contoh, keteologian. Bagaimana mensainskan zatnya Allah. Dalam ilmu tauhid kan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Sewajarnya mendengar dan melihat, itu kan ada telinga, ada mata. Kalau disainskan, maka akan berkontra dengan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu tauhid seperti itu. Jadi kalau yang selain teologi, mungkin bisa disainskan. Kalau contoh Isra Mi'raj terkait kecepatan itu bukan tidak bisa, mungkin belum di sainskan, karena kemarin saya pernah melihat kayak wacana terkait teknologi teleportasi, karena dulu di S1 juga saya disuruh untuk mengkaji teknologi masa depan, salah satunya teleportasi itu. Maka dari kutipan Albert Einstein tadi, sains ini posisinya adalah untuk ternyata apa yang di Al-Quran itu ternyata ada nalarnya loh, seperti itu. Sedangkan kalau filsafat kan memang pemikiran pemikiran pun mungkin batasnya sampai katalogian saja, seperti itu. Untuk hermeneutik tadi mungkin karena ranahnya Mbak Siska, Resita, kalau mau yang kali, mohon maaf, Restika,
Malam ya, belum kenalan tadi. Jadi eh, kalau hermeneutika berarti kan kita lihat dari kata asal usul hermeneutika. Hermeneutika juga secara terminologi juga memang untuk interpretasi kan. Kalau untuk interpretasi kan seharusnya ada kaidah-kaidah yang digunakan untuk interpretasi. Cuman ya saya tidak bisa untuk apakah memang ada hermeneutiknya atau enggak, karena itu kan penelitiannya beliau. Jadi mungkin biar beliau. Mungkin itu sih tanggapan saya. Saya mengutip tadi, keinget perkataan Albert Einstein karena seorang saintis ya. Oke, Mas Ulil. Tapi saya cari agamanya Albert Einstein, ternyata beliau tidak menganut agama nih, Mas. Gimana itu, Mas? Ternyata beliau tidak menganut agama. Nah, yang makanya tadi saya bilang bahwasanya memang yang katanya itu ungkapan dari Albert Einstein. Tapi kalau memang diungkapkan oleh beliau, itu sangat-sangat menjadi dasar bahwasanya memang sains dan agama itu seharusnya tidak boleh ditabrakkan dalam artian bertengkar ya, karena memang sains posisinya sebagai untuk pembuktian bahwasanya sesuatu yang sakral yang dalam hal ini adalah Al-Quran yang katanya adalah firman Allah itu ternyata benar seperti itu. Meskipun Albert Einstein tidak menganut agama, nggak apa-apa ya, berarti dikutip perkataannya tersebut. Bisa jadi perkataannya tersebut beliau mengkritik dirinya sendiri, itu juga bisa mungkin. Jadi kamakola Albert Einstein ya. Kamakola. Doit berarti ya. Mau untuk ya. Ya, Berarti tadi kalau menurut Mas Ulil, tafsir ilmi ini untuk menafsirkan Al-Quran dengan menyajikan fakta sains, gitu ya. Berarti menafsirkan Al-Quran dengan menyajikan fakta sains, bukan mencari pembenaran sains dengan mencari kecocokan ayat Al-Quran. yang pertama itu bukan menurut saya sih. Oh, Yang menurut kutipan yang dikatakan yang katanya Albert Einstein. katanya Albert Einstein, oke. Saya hanya menjabarkan. Terus yang kedua, Sampaikan ya. kita menafsirkan tadi kayaknya terlalu terlalu dalam ya, karena sains di sana bukan untuk menafsirkan juga, cuman bahasanya gimana ya? Contoh katakanlah, kita mikir soalnya IPA aku rada ternyata ada dua unsur di dalam laut, yang satu itu sungai, yang satu itu lautan. Nah, ternyata belakangan kemarin yang agak jauh itu kan ternyata dibuktikan, oh iya ternyata di dalam laut itu ada sungai yang mengalir. Yang ayat Al-Quran wal bahro ini yaltaqiyani ini kuno. Wah, ngapunten kalau Yang dua laut, dari yang dua ngapal. laut satu itu. Ya, itu. Jadi intinya adalah kalau sains diposisikan untuk menafsirkan, sepertinya kurang tepat. Jadi bahasanya paling enak untuk membuktikan. Kalau untuk menafsirkan, kayaknya Al-Quran itu, iya bahasa titik yang naik. Takut kebelanjur. Nggak apa-apa Mas, ini forum intra, nggak apa-apa kalau kebelanjur Mas.
Ya, Mas Ulil itu ihtiyat, hati-hati. Iya, nah, soalnya dari tadi saya sudah pertama dari sudut pandang pelaku, terus ya ada lagi nanti takut dihujat saya. Padahal pemikiran itu kan seharusnya tidak dihujat ya. Kalau tadi yang masalah apa ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak bisa disatukan itu loh, kayak contohnya tadi apa tadi Isra Mi'raj itu kan tidak bisa atau belum ya katanya. Mungkin karena tadi apa katanya termasuk teologis, itu nggih Mas Ulil. Atau termasuk ayat mukjizat gitu nggih. Kalau Isra Mi'raj mungkin yang Kalau bisa apa buktikan dengan sains mungkin ya itu terkait kecepatannya, karena siapa tahu di tahun-tahun ke depan yang katanya menuju emas itu ada teknologi yang namanya teleportasi. Kalau dalam kitab Ad-Dardir kan diceritakan secara perjalanan Nabi yang naik buruk itu kaki depan menginjak menginjak lokasi, kaki dua di belakang itu belum berpisah dengan lokasi sebelumnya. Jadi kan memang bahasa Indonesia beda. Saknaliko ini bahasa Indonesia beda. Seketika seperti itu. Mungkin kalau diberikan dengan sains, ya itu mungkin kecepatannya. Kalau bertemu dengan zatnya Allah, lalu dapat perintah sholat, mungkin tidak ya, mungkin tidak. Karena memang itu kan ranahnya juga Islam. Seperti itu. Kalau kayak kereta cepat itu Mas, bisa nggak jadi contoh? Maksudnya dalam hal ini kan kecepatan cahaya itu kan kecepatannya buruk ya, kecepatan buruk yang kakinya sudah ada di mana di suatu tempat, sedangkan kaki belakangnya itu masih ada di tempat yang pertama. Itu hal pada zaman-zaman ini kan sebut dari yang awalnya kereta lokomotif yang bergerak lamban, terus kemudian bergulir waktu diciptakannya, kemudian kereta cepat, pesawat, kemudian ada jet, jet pribadi, kemudian ada pesawat, terus pokoknya itulah itu bisa nggak dijadikan mungkin sebagai contoh untuk bisa agak lebih dekat dengan itu Mas. Ya walaupun nggak 100% lah ya. Ya mungkin bisa sih, karena sebagai pembuktian yang berawal dari jalan, dapat sepeda motor, dapat mobil, dapat pesawat, dapat kereta. Jadi kan ada perkembangan sebenarnya. Mungkin ke depannya ada teknologi yang lebih maju. Jadi terkait ayat-ayat Isra Mi'raj, mungkin yang disajikan ya kecepatannya. Kalau berdialog dengan Tuhannya mungkin tidak di ranah itu saja. oke. Kalau misalnya kayak contoh yang lain misalnya kayak ayat Al-Baqarah ayat 50 itu kan wa id faraqna bikumul bahra. Allah telah memisahkan laut ini untukmu Musa. Lautnya kan sekarang juga masih ada. Nah, ini untuk membuktikan laut ini beneran misah, ini bisa dipakai alat sains atau tidak. Jadi kalau menurut saya kalau katanya Mas Ulil tadi ini termasuk ayat teologi atau ayat mukjizat, kayak ayat tersebut tadi Nabi Musa membelah lautan tadi apa Isra Mi'raj karena termasuk ayat-ayat teologi atau ayat mukjizat. Kan semua ayat Al-Qur'an juga mukjizat gitu. Terus gimana? Izin Mas Nabi, saya mungkin nanti bisa ditelusuri ya. Saya pernah lihat itu
tapi ini kapal buatan luar negeri. Itu ada kapal, di mana kapal itu dia bisa menyerap habis isi air di kedalaman sungai lah, kita hanya sungai untuk mencari benda-benda yang jatuh atau benda-benda yang ya apa namanya mungkin yang dicari oleh pemiliknya mungkin itu berharga, itu mungkin nanti bisa dicari di Google atau di Google-nya itu ada kok. Jadi dia modelnya kapal, kemudian dia punya kayak apa namanya piringan gitu, ditenggelamkan, lalu apa namanya air yang ada di dalam piringan itu kemudian dikeluarkan ke lautan. Jadi kita bisa menjejaki dasar lautan itu loh. Kita jadi bisa menjadi dasar sungai. Itu mungkin itu ya mungkin bukan ini hanya teknologi aja sih mengenai ayat baik para nabi lebaran ini Pak Anjay Nangkum gitu ya. Tetapi paling tidak ya tadi itu mendekati. Ya kalau kita membelah lautan kan ya apa namanya sebelum itu ya kita cari dulu itu tongkatnya itu kan yang membelah itu kan sebenarnya Allah bukan Nabi Musa. Iya kan sih. Tongkatnya Habib para Habib atau tongkatnya kita yang nggak bisa membelah lautan. Itu aja sih Mas. Dan saya serujuk dengan Mas Ulil bahwa ada beberapa teologi apa namanya ada beberapa paham teologi itu tidak bisa kita pikirkan seperti apa ya, saya selalu pas diskusi di UNSAP itu bahwa ketika Al-Quran itu kan diturunkan secara lurus dan juga menyamping ya secara vertikal ataupun horizontal. Nah, secara vertikal itu kan dari Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Itu mungkin kita tidak bisa memasuki wilayah itu karena antara Nabi Muhammad sama Allah itu kan punya kedekatan tersendiri. Nah, tetapi ketika dari Nabi Muhammad ke kita itu mungkin kita bisa membombardir, mungkin kita bisa mendiskusikan bagaimana ayat itu disampaikan dari Nabi Muhammad kita, mulai dari tulisan-tulisannya, rosumnya, kemudian dogutnya dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih. Saya setuju dengan itu. Gimana Mas Nabi? Gimana ini pemateri? Ini karena pematerinya kan kayaknya sinyalnya Pemateri sebenarnya rumah itu Mas agak maksudnya dia di Blitar tapi agak depan pelosok ya, maksudnya masih kurang akses untuk internet, jadi ya sama aja lah. Dan beliau ya nah dari jurusan ilmu hadis, tapi kemarin saya bilang wis gak apa-apa Mbak, nanti sebenarnya tafsir hadis itu kan beririsan gitu. Ini mungkin masih itu Mas, masih trouble. Dari tadi masuk tadi mental terus kayaknya. Saya malah lebih kepo terkait tadi pertanyaan yang mengatakan bahwasanya kalau memang hermeneutik berarti kan kajian epistemologinya diterapkan berarti. Kepo saya. Berarti pertanyaan yang ketiga belum ya, mungkin bisa dijawab di grup atau gimana nanti. Mas Jamal mungkin ini kayaknya tadi ngumpet toh. Oke, Mas Jamal. Izin menanggapi ya Mas moderator. ya silakan Mas. Pertama-tama mungkin ini ya, kita perlu menyepakati istilah-istilah yang kita pakai dari tadi. Ada sains, ada tafsir ilmi. Nah, kalau yang ditanyakan Mas Nabi tadi adalah sains, apakah sains dengan tafsir itu ada batasan-batasan tertentu yang memang tidak bisa diintegrasikan? Kalau menurut saya memang seharusnya iya, karena sains itu ilmu tersendiri dan tafsir juga ilmu tersendiri. Akan tetapi ketika yang ditanyakan itu tafsir ilmi,
atau corak ilmi. Ilmi itu kan kita kenal sebagai launut tafsir ya, corak atau sesuatu yang muncul karena latar belakang keilmuan penafsirnya dari sudut pandang sains. Jadi tafsir dikaji dari sudut pandang sains. Itu sains hanya sebagai alat konfirmasi saja untuk membuktikan secara empiris, begitu hemat saya. Sebenarnya aliran tentang tafsir ilmi itu juga macam-macam ya, sempat dibahas sama Pak Abdul Mustaqim dalam salah satu artikelnya yang berjudul Kontroversi Tafsir Ilmi. Itu beliau membagi aliran tafsir ilmi itu jadi 3. Paling tidak ada kelompok-kelompok fundamental yang menganggap bahwa corak ilmi itu tidak bisa diterima karena itu semacam ada pengaruh kuat dari barat begitu. Umat Islam tidak perlu mengikuti tradisi yang lahir dari bangsa yang notabene-nya itu ateis begitu, kurang lebih. Terus aliran selanjutnya yang kedua, itu ada aliran yang mencoba mengintegrasikan keduanya antara sains dengan Al-Quran, dengan tafsir begitu. Dan yang ketiga adalah aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme itu bisa dibilang adalah terlalu ekstrim menggunakan sains sehingga banyak ayat yang seharusnya tidak kompatibel di analisis dengan sains tapi dianggap sebagai sains. Jadi bahasanya kurang lebih itu saintifikasi ayat begitu. Nah, jadi ada 3 aliran itu sudah lama dibahas oleh Pak Abdul Mustaqim. Kayaknya artikelnya itu 2006 tadi saya cek ya, 2006. Jadi sudah lama itu memang ada beragam aliran tentang tafsir ilmi. Mungkin itu ya dari saya. Oke, ini disclaimer ya. Jadi nanti kita maksimal sampai jam 10 aja karena memang biar gak terlalu lama ya teman-teman yang lain gitu. Gimana Mas Nafi? Bisa sambil ditanggapi? Atau Mas Ulil menanggapi lagi? Siapa jangan. Ini karena memang materinya tak hubungi juga masih centangnya kadang centang 1, centang 2 ini masih kayaknya sinyalnya masih trouble ini. Nah, ini baru jawab. Gimana Mas Nafi? Siapa? Ya, terima kasih Mas Jamal. Mungkin saya lebih condong ke istilah sains ya. Relasi antara sains dan syariat, maksudnya Al-Quran gitu. Jadi ini ada persoalan yang harus dipisahkan berarti intinya ya. Iya, seharusnya ada sih, karena masing-masing ilmu itu kan punya epistemologinya sendiri-sendiri. Jadi memang ada domain tertentu yang itu khusus atau khas milik ilmu tersebut. Meskipun ayat tersebut membahas tentang sains, bukan berarti ayat tersebut secara 100% bisa diterapkan menggunakan sains gitu nggak? Tidak semua ayat sains yang di Al-Quran bisa berhubungan dengan sains gitu nggak? Ya, sebenarnya kembali lagi ke mufasirnya sih, mau mengarahkannya kemana. Soalnya yang kita tahu selama ini ayat-ayat sains yang disebutkan di Al-Quran itu kan sebenarnya spiritnya adalah supaya orang-orang itu mau beriman begitu kan, kurang lebih di masa itu dalam konteks turunnya ayat di masa itu. Bahwa tujuan utamanya sebenarnya bukan itu, bukan sekedar
mukjizat atau peristiwa alam begitu kan tidak berhenti di situ. Tapi karena orang-orang di masa itu dikasih bukti yang tekstual atau yang tentang teologi itu terlalu berat mungkin, akhirnya didatangkanlah bukti-bukti dari alam yang sangat dekat sekali dengan kehidupan mereka sehari-hari, maksudnya bisa dilihat secara kasat mata begitu. Ya barangkali tergantung mufasirnya mau mengarahkannya kemana. Nah, ini cek Mbak Resti. Sudah bisa bergabung, Mbak? Halo, halo. Nah, alhamdulillah ini Mbak Resti sudah bisa nyambung dengan kita. Gimana Mbak, sinyalnya sudah stabil atau masih? Oke. Untuk sekarang alhamdulillah udah stabil ya, semoga aja ya. Mana mungkin bisa langsung ditanggapi dari apa yang mungkin kita lanjut ke pertanyaannya Mas Nabi tadi ya. Jadi karena kita terkendala tadi sinyal trouble dari Mbak Resti, mungkin ini bisa ditanggapi langsung sama Mbak Resti dari pertanyaannya Mas Nabi. Oke, baik. Mungkin jawabannya yang singkat-singkat saja Mbak. Nah, kita nanti maksimal sampai jam 10 aja, biar nggak terlalu malam. Kasihan teman-teman yang lain juga. Dan kayaknya banyak sudah yang ngandek. Sudah banyak yang ngandek. Tapi kelihatannya itu Mbak Resti sinyalnya masih susah itu. Kalau nggak biar dijawab di grup aja nggak apa-apa, Mas. Oh gitu ya. Itu nggak ada suaranya, Mas Yan. Oh gitu. Atau mungkin kita cukupkan sampai di sini aja. Nanti dilanjut diskusi di grup atau seperti apa gitu. Gitu ya. Iya Mas, maksudnya biar grupnya rame. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, karena memang kita sudah berapa ini, 1 jam lebih, hampir 2 jaman ini, 2 jam kurang 8 menit, ini lama banget tadi. Ya, mungkin saya selaku moderator ketika memandu diskusi pada malam hari ini terdapat kata atau perilaku yang kurang mengenakkan di hati teman-teman semua, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada Mbak Resti atas pemaparan yang telah diberikan. Luar biasa sekali ya tadi pembahasannya tentang krisis lingkungan yang memang ini saya kira relevan dengan kondisi kita hari ini. Nah mungkin itu yang bisa kami hadirkan dari Bayana. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.